Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Afifah dari Prodi IAIN Balongan. Di sini saya akan membawakan materi tentang pemberdayaan ekonomi keluarga. Pemberdayaan berarti menyediakan sumber daya, pengetahuan, dan keterampilan dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk menentukan masa depan dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Pemberdayaan ekonomi dapat diartikan sebagai usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat dan daya saing yang tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Ada 5 bentuk praktek dalam pemberdayaan ekonomi. Yang pertama, ada bantuan modal. Permodalan menjadi salah satu aspek permasalahan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, pemecahan dalam aspek modal ini sangat penting dan perlu untuk dilakukan. Yang kedua, bantuan pembangunan prasarana. Adanya usaha produktivitas tidak akan memiliki arti penting masyarakat jika hasil produktivitasnya tidak dapat dipasarkan, ataupun jika dapat dipasarkan dapat dijual dengan harga yang relatif rendah. Dalam mengurangi rantai pemasaran, perlu disediakan adanya prasarana pemasaran dan transportasi dari lokasi produksi ke pasar. Yang ketiga, ada bantuan pendampingan. Pendampingan bertujuan untuk memfasilitasi proses belajar dan menjadi moderator untuk penguatan kemitraan. Yang keempat, ada penguatan kelembagaan, dan yang terakhir, ada penguatan kemitraan usaha. Selanjutnya, ada pun dasar hukum pemberdayaan ekonomi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh wal mu'minuna wasataraduna ila amali ghaibi wasadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran surat At-Taubah ayat 105. Selanjutnya, dasar hukum menurut Al-Quran dalam pemberdayaan ekonomi. Yang pertama, sebagai sumber penghidupan dan bersyukur, terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 10. Selanjutnya Al-Hikmah, terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 292. Dan yang terakhir, bermanajemen dalam hidup dan bekerja dengan baik, terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 105. Selanjutnya, kedua yaitu peran wanita dalam pemberdayaan ekonomi keluarga. Yang pertama, ada peran wanita dalam rumah tangga. Dalam Islam, kedudukan wanita dalam pembinaan rumah tangga menempati posisi yang signifikan. Seorang wanita harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas dalam penerimaan dan penggunaan nafkah, sehingga dapat mengarah pada kesejahteraan ekonomi keluarga. Selanjutnya, anjuran bekerja bagi wanita. Dalam meningkatkan taraf perekonomian keluarga, meskipun nafkah rumah tangga menjadi kewajiban seorang suami, namun Islam memperbolehkan kepada kaum wanita untuk bekerja baik di dalam maupun di luar rumah, yang bertujuan agar mendapatkan dana tambahan guna meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Ayat yang menunjukkan anjuran untuk bekerja terdapat dalam surat Al-Mulk ayat 15. Kesejahteraan rumah tangga muslim. Dalam Islam, kesejahteraan menggunakan istilah al-falah, yang berarti keberuntungan dalam kenikmatan dan kebaikan. Al-falah dalam konteks keduniaan ditandai dengan keberhasilan mendapatkan kebahagiaan di dunia, kebahagiaan yang kekal abadi tanpa mengalami kebinasaan, berkecukupan tanpa mengalami kefakiran,
kemuliaan tanpa mengalami kehinaan, dan pengetahuan tanpa mengalami kebodohan. Sehingga bisa dirumuskan bahwa tidak ada kehidupan yang sempurna kecuali kehidupan di akhirat. Kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial adalah terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan menurut Al-Quran terdiri atas 5 pilar, yakni terpenuhinya kebutuhan spiritual, terpenuhinya kebutuhan material, kebutuhan intelektual, kebutuhan emosi, dan kebutuhan sosial. Kesejahteraan menuju kepada kondisi kehidupan sejahtera, kebaikan sosial, dan kehidupan yang baik yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan kemanusiaan, terutama yang dasar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih sudah menonton. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.